bahasa. Jika bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Wida Laksana 2001 167. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan, pendirian, keyakinan, atau pendapat sebagai reaksi atau adanya suatu hal atau kejadian. Sikap merupakan fenomena kewajiban yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Sikap tidak dapat diamati secara langsung. Untuk mengamati sikap dapat dilihat melalui perilaku, tetapi berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang nampak dalam perilaku tidak selalu menunjukkan sikap. Begitu juga sebaliknya, sikap seseorang tidak selamanya tercermin dalam perilakunya. Keadaan dan proses terbentuknya sikap bahasa tidak jauh dari keadaan dan proses terbentuknya sikap pada umumnya. Sebagaimana halnya dengan sikap, maka sikap bahasa juga merupakan peristiwa kejiwaan sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Sikap bahasa dapat diamati melalui perilaku berbahasa atau perilaku berburu. Namun dalam hal ini juga berlaku ketentuan bahwa tidak setiap perilaku tutur mencerminkan sikap bahasa. Demikian pula sebaliknya, sikap bahasa tidak selamanya tercermin dalam perilaku tutur. Dibedakannya antara bahasa, language, dan tutur, parol. The Saussure 1976, maka ketidaklangsungan hubungan antara sikap bahasa dan perilaku tutur makin menjadi lebih jelas lagi. Sikap bahasa cenderung mengacu kepada bahasa sebagai sistem lingkungan, sedangkan perilaku tutur lebih cenderung merujuk kepada pemakaian bahasa secara konkret. Parol. Triandis 1971 berpendapat bahwa sikap adalah kesiapan bereaksi terhadap suatu keadaan atau kejadian yang dihadapi. Kesiapan ini dapat mengacu kepada sikap perilaku. Menurut Albert 1935, sikap adalah kesiapan mental dan saraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamis kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu. 1.2 Komponen sikap bahasa. Menurut Albert 1935, sikap adalah kesiapan mental dan saraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamis kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu. Sedangkan Lambert 1997 menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen konatif. Penjelasan ketiga komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama, komponen kognitif terhubung dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang digunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen efektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak terhadap sesuatu atau suatu keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya, disebut memiliki sikap negatif. Yang ketiga, komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir. Kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Selanjutnya adalah ciri sikap bahasa. Griffith dan Mancias tahun 1998 merumuskan 3 ciri sikap bahasa, yaitu yang pertama adalah kesetiaan bahasa, kedua kebanggaan bahasa, dan ketiga kesadaran adanya norma bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Liquid loyalty yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasa dan apabila belum mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kedua, kebanggaan bahasa. Language pride yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Awareness of the norm yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar berpengaruhnya terhadap perbuatannya itu berkaitan menggunakan bahasa. Language. Ketiga ciri yang dikemukakan Kelvin dan Mancias tersebut merupakan ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa. Sikap positif yaitu sikap antusiasme terhadap penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan oleh kelompoknya masyarakat tutur di mana negara. Sebaliknya, jika ciri-ciri itu sudah menghilang dan melemah dari diri seseorang atau dari diri sekelompok orang atau masyarakat tutur, maka berarti sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri atau kelompok orang. Ketiadaan
gairah dan dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya merupakan salah satu penanda sikap negatif bahwa kesetiaan bahasanya mulai melemah dan bisa berlanjut menjadi hilang sama sekali. Sikap positif dan negatif terhadap bahasa. Ketika ciri yang dikemukakan Garfield dan Mencius tersebut merupakan ciri sikap positif terhadap bahasa. Sikap positif yaitu antusiasme terhadap penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan oleh kelompoknya, masyarakatnya, seluruh di mana dia berada. Sebaliknya jika ciri-ciri itu sudah menghilang dan melemah dari diri seseorang, dari diri sekelompok orang masyarakat betul, maka sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri kelompok orang itu. Sikap terhadap bahasa dapat juga terjadi bila orang atau kelompok orang tidak mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya. Sebagai contoh, yaitu penggunaan bahasa Jawa di lingkungan. Dewasa ini penggunaan bahasa Jawa di lingkungan masyarakat Jawa sendiri dirasa kurang begitu antusias. Hal ini merupakan tanda-tanda mulai munculnya sikap yang kurang positif terhadap bahasa tersebut. Bahasa-bahasa dari daerah terkadang dianggap sebagai bahasa yang kurang fleksibel dan kurang mengikuti perkembangan zaman. Banyak leksikon dari bahasa Jawa yang tidak diikuti, ditambah dengan penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa dan sebagainya. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa mereka sudah tidak berminat lagi untuk belajar atau hal itu menjadi pengaruhi oleh perkembangan keadaan yang mendaki segala sesuatu yang lebih praktis dan simpel. Tingkat tuturnya merupakan tidak merasa perlu untuk menggunakan bahasa secara cermat dan efektif mengikuti kaidah yang berlaku. Tidak hanya bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pun terasa memudar ciri sikap bahasa positif. Hal ini tergambar jelas pada seseorang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai kesadaran akan adanya norma bahasa dalam tindak hukum. Mereka tidak merasa perlu menggunakan bahasa Indonesia secara cermat dan efektif. Mereka mempercampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Mereka termotivasi untuk terus belajar dan menggunakan bahasa asing dalam tindak hukum. Bahkan bahasa asing tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pengguna. Menurut Lambert 1996, motivasi belajar tersebut berorientasi pada dua hal, yaitu pertama, perbaikan hasil orientasi instrumental yang banyak terjadi pada bahasa-bahasa yang kawanan pemakaiannya luas, banyak dibutuhkan dan menjadikan nilai ekonomi tinggi seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis dan bahasa Jepang. Dua, keingintahuan terhadap kebudayaan masyarakat yang bahasanya dipelajari. Orientasi integratif banyak terjadi pada bahasa-bahasa dari suatu masyarakat yang memiliki budaya tinggi, tetapi bahasanya hanya digunakan sebagai alas komunikasi terhadap batas pada kelompok etnik. Contohnya akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Indah untuk silakan. Baik, bab kedua masuk ke bab kasus. Dalam makalah kami membahas tentang bahasa gaul masuk ke kelas SMP SMA Ulama Pondok Aren Tangerang Selatan. Sebelumnya, apa itu bahasa gaul? Bahasa gaul adalah dialek bahasa Indonesia non formal yang digunakan oleh komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan. Bahasa gaul identik dengan bahasa percakapan lisan, dan bahasa gaul muncul dan berkembang seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi komunikasi dan situs-situs jaring sosial. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Mengamati siswa dan anak muda zaman sekarang berkomunikasi membuat kita geleng-geleng sekaligus miris. Saat ini jarang kita mendengar mahasiswa berbicara dengan kata saya dan kamu. Mereka lebih sering menggunakan bu dan gue, atau dalam beberapa variasi seperti lo, gua, atau gue. Mungkin penggunaan kata saya dan kamu dirasakan mereka terlalu kaku.
Itulah bahasa gaul anak muda di Tangerang Selatan masa kini, khususnya siswa-siswi SMP SMK Utama. Jadi jangan heran jika kita mendengar logat pondok Jawa dalam ucapan seperti di atas atau dialek Sunda yang khas atau logat Minang atau Melayu yang kental dalam mengucapkannya. Kadang-kadang salah lancar pengucapannya. Itulah yang membuat kita sebagai pendengar dibuat tersenyum-senyum dengannya. Misalnya begini, gua nggak bisa, oi, beginiannya. Kalimat di atas merupakan salah satu contoh campuran antara bahasa gaul dengan bahasa Sunda. Di Tangerang Selatan yang mendapatkan pengaruh dari Jakarta begitu kental karena dekatnya jarak kedua kota ini. Sepanjang bahasa gaul itu untuk memperlancar komunikasi dan membuat lebih akrab, tentu sah-sah saja digunakan. Bahasa memang bertujuan untuk berkomunikasi, bukan? Namun yang membuat miris adalah ketika bahasa gaul itu masuk ke area formal seperti kelas, seminar, diskusi, atau bahasa tulis. Ketika saya memimpin sebuah diskusi di dalam kelas, seorang siswa tidak sadar mengucapkan kata seperti kalau kata gue sih, atau ucapan seperti pendapat lo nggak salah. Perkembangan bahasa tidak dapat dihindari oleh siapapun. Begitupun yang dialami oleh siswa-siswi SMP SMK Utama. Bahasa gaul maupun bahasa alay sangat populer bahkan menjadi budaya pada setiap pertemuan kegiatan belajar mengajar. Bahkan guru pun ada yang tidak sengaja memanggil siswanya dengan kata lo atau gue. Bila dihitung-hitung penggunaan bahasa gaul di SMP SMK Utama yang telah menjadi kebiasaan sekitar 95%. Sedangkan guru yang menggunakan bahasa gaul kurang lebih ada 50%. Penggunaan bahasa gaul akan mengancam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, walaupun penggunaannya hanya dalam media elektronik seperti HP, Facebook, atau Twitter. Pesatnya perkembangan jumlah penggunaan pengguna bahasa Indonesia menjadi hal yang penting. Oke, kesimpulannya, sikap bahasa positif atau negatif merupakan peristiwa kejiwaan yang dapat diamati melalui perilaku. Sikap dan perilaku berhubungan secara timbal balik, menyenangi dan memiliki rasa bangga terhadap bahasa daerah atau bahasa Indonesia, serta terus berupaya mempertahankan dan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhannya menunjukkan sikap positif kita. Sebaliknya, kurang menyukai, kurang peduli dan tidak bangga terhadap bahasa daerah atau bahasa Indonesia menunjukkan sikap negatif. Sikap positif dapat ditumbuh kembangkan melalui kebiasaan, membiasakan diri untuk lebih menguasai dan lebih tampil berbahasa Indonesia dapat menumbuh kembangkan sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia. Mengetahui konsep bahasa yang baik dan benar menjadi syarat untuk dapat berperilaku bahasa secara baik dan benar yang pada gilirannya dapat menumbuhkan sikap bahasa yang positif. Terima kasih. Ya, demikian makalah dari kelompok kami. Pada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bluetooth sudah kan?